Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhou Liren bingung dan menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, Tuan Markis, saya tidak tahu apa maksud Anda. Tentara benua barat kita telah merebut wilayah ilahi benua Nan, bagaimana mungkin dinasti leluhur benua Si berubah? Mungkinkah? Zhou Liren memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah, bawahan ini tahu bahwa Permaisuri Liu dan Anda memiliki dendam dengan Anda jutaan tahun yang lalu, mungkinkah dia ingin membunuh Anda, jadi Anda membiarkan bawahan melarikan diri kan, ucap Zhou Liren. Tan Yun menepuk bahu Zhou Liren dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, ketika kamu melarikan diri dari dinasti leluhur Shizu, kamu akan segera mengetahui alasannya. Ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa begitu dia mulai membantai dan membantai kota sendirian, dan itu akan disampaikan ke telinga Zhou Liren tak lama lagi. Bawahan patuh, setelah Zhou Liren menjawab, dia pergi dengan tergesa-gesa. Tan Yun, apakah kamu ingin memulai malam ini? Suara Fang Zixi terdengar di benak Tan Yun. Iya, nada suara Tan Yun menegaskan, aku akan melakukannya malam ini, ucap Tan Yun. Oke, di dalam menara Panjun, Fang Zixi mengepalkan tangannya dengan erat, mengatupkan giginya, dan berkata, aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama, ucap Fang Zixi. Selama bertahun-tahun, Fang Zixi merasa seperti pisau memutar hatinya setiap kali dia memikirkan penghancuran kuil Tianmen. Setelah beberapa saat, di luar istana Haoye, ribuan penjaga istana, serta pelayan dan Zhou Liren berdiri dengan rapi. Setelah Tan Yun melangkah keluar, semua orang memberi hormat. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk bangun, dia mengeluarkan cincin leluhur dan melayang di depan mereka. Tabrakan potongan batu leluhur berkualitas tinggi mengalir dari cincin seperti air terjun, menumpuk seperti gunung di tanah. Ada triliunan batu leluhur berkualitas tinggi ini. Melihat begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, kecuali Zhou Liren, semua orang sangat bersemangat, berpikir bahwa Lord Hou yang akan menghadiahinya. Tan Yun berkata, mari kita bagikan batu leluhur berkualitas tinggi ini, ucap Tan Yun. Terima kasih Tuan Hou. Terima kasih, Tuan Hou. Setelah semua orang bersemangat dan membagi batu leluhur berkualitas tinggi, Tan Yun berkata, kalian semua ikuti pengurus rumah, tinggalkan kota leluhur Shizu, dan menjauhlah dari wilayah Dewa Shizu, ucap Tan Yun. Ketika semua orang bingung, Tan Yun berkata lagi, jangan tanya apa-apa, ini perintah, segera pergi. Zhou Liren membawa mereka pergi, ucap Tan Yun. Zhou Liren dikorbankan setelah keluar dari kuil ruang dan waktu biji sesawi, mereka melihat kembali ke semua orang dan berkata, masuk ke kuil, ucap Zhou Liren. Baik pengurus rumah tangga, semua orang bingung dan tidak berani untuk tidak menurut perintah Tan Yun dan memasuki kuil ruang dan waktu satu demi satu. Zhou Liren menatap Tan Yun, dan dia berlutut dengan gemetar, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, matanya yang keruh menunjukkan keengganan yang dalam. Tuan Hou, hati-hati, bawahan mempercayaimu, Jiren memiliki takdirnya sendiri, ucap Zhou Liren. Dalam benak Zhou Liren, dia percaya bahwa Permaisuri Liu ingin melakukan sesuatu pada Tan Yun saat Kaisar Shizu tidak ada di istana, tetapi Tan Yun meminta dirinya dan orang lain untuk pergi, demi dirinya sendiri dan orang lain. Iya, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, ucap Tan Yun. Bawahan pensiun, setelah Zhou Liren bangun, dia menoleh 3 kali dan menghilang ke dalam malam. Melihat sekeliling di rumah kosong, Tan Yun meletakkan lengan bajunya di lengan bajunya dan melihat ke depan ke menara. Fang Zixi yang hadir, berkata melalui transmisi suara, Zixi, saatnya untuk membalas dendam kita, ucap Tan Yun. Sesaat kemudian, di ruang rahasia bawah tanah yang besar di Aula 95 Kaisar Agung, seorang pria berambut putih. Pria tua pucat itu duduk bersila, dan di samping pria tua itu berdiri seorang pria muda yang tampan. Wanita cantik yang berdiri di depan pria tua itu dan pria muda itu adalah Permaisuri Liu. Senior, bagaimana menurutmu? Ucap Permaisuri Liu bertanya. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi masih tidak berbicara. Pemuda di sampingnya berkata, Taizu, kamu berjanji untuk membunuh Xiao Zhang. Xiao Zhang, bajingan ini,
menghapusku ketika aku merekrut kerabat, dia hampir membunuhku, ucap pemuda itu. Itu benar, pemuda itu tidak lain adalah Lu Chen. Pria tua berambut putih di samping Lu Chen adalah mantan Kaisar Lu Jundao, Lu Jundaozu saat ini yang sekarang menjadi kekuatan kesempurnaan agung alam leluhur. Sebelum meninggalkan wilayah ilahi benua barat dan menyerang wilayah ilahi Nanzu, Kaisar Agung Shizu dan Huyan Zhang secara pribadi mengundang Lu Jundaozu untuk keluar dari gunung dan duduk di istana Shizu. Tidak ada yang tahu tentang keluarnya Lu Jundaozu dari gunung kecuali permaisuri Liu dan ayahnya Liu Wenhu. Senior, katakan, apapun kondisinya, aku akan berjanji padamu, ucap permaisuri Liu. Lu Jundaozu menghela nafas dan berkata, orang tua ini juga ingin membunuh Marquis of Shenwu, tetapi permaisuri, Anda tahu, Kaisar Agung sangat menghargai Marquis, begitu rumor bocor, konsekuensinya adalah murka Raja Kaisar Agung Shizu, ucap Lu Jundaozu. Nada suara permaisuri Liu yakin berkata, senior, jangan khawatir, Marquis Shenwu hanya berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Dao, dan Anda adalah kesempurnaan alam leluhur Dao, jika Anda mau membunuhnya, bukankah itu semudah telapak tanganmu? Juga, kamu bertanggung jawab untuk membunuhnya, aku akan mengurus sisanya, ucap permaisuri Liu. Lu Jundaozu mengangguk, dan ada niat membunuh di matanya yang mendung. Oke, baiklah, permaisuri Liu berkata, bitung waktunya, benda sialan itu juga segera hadir, senior, ayo keluar, ucap permaisuri Liu. Setelah itu, permaisuri Liu, Jundaozu dan Lu Chen menghilang dari ruang pelatihan keluar udara tipis, dan saat berikutnya muncul di Aula 95 Kaisar Agung. Hahaha, ahahaha. Dengan suara tawa tua, seorang lelaki tua berusia 70-an terbang ke Aula 9 Kaisar Agung dari langit malam. Ayah, apakah kamu telah menembus alam? Ucap permaisuri Liu bangkit dan berkata dengan penuh semangat. Ya hahaha, Liu Wenhu berkata sambil tersenyum, baru saja, ayah akhirnya dipromosikan ke tingkat 9 leluhur Dao, ucap Liu Wenhu. Saudara Liu Xian, selamat, ucap Lu Jundaozu tertawa. Hehehe, Liu Wenhu tersenyum dan berkata, saudara Lu Jun, saya kira Anda akan menyentuh penghalang alam leluhur Dao tertinggi, ucap Liu Wenhu. Aduh, leluhur Lu Jundao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, belum, jika Alu ingin melangkah ke dalam yang legendaris itu benar-benar terlalu sulit untuk berada di alam leluhur Dao tertinggi, ucap Lu Jundao. Sementara Liu Wenhu dan Lu Jundaozu sedang berbicara, Tan Yun datang keluar aula menghadap ke cahaya sinar bulan. Tan Yun memandang 4 orang di aula, dan setelah matanya tertuju pada Lu Chen untuk sementara waktu, dia melangkah ke aula dan membungkuk, bawahan ini telah melihat Kaisar, tetapi saya tidak tahu perintah apa yang dimiliki Kaisar memanggil bawahan, ucap Tan Yun. Marquis Shenwu, menurut Anda mengapa permaisuri mencari Anda, ucap permaisuri Liu mencibir, dan dalam satu pemikiran, boom. Pintu istana ditutup. Besar. Permaisuri Liu meludahkan kata, besar, dari bagian belakang mulutnya. Di Aula 95 Kaisar Agung, kekuatan waktu dan ruang dengan cepat terdistorsi. Tiba-tiba, kekosongan di aula dengan cepat meluas puluhan ribuan kali dan menjadi sangat luas. Jelas, Aula 95 Kaisar adalah artefak. Sialan Xiao Zhang, sekarang kamu tahu bahwa permaisuri akan menutup pintu dan membunuh anjing. Permaisuri Liu menatap Tan Yun dengan tatapan galak, kamu masih ingat ketika pertama kali datang ke istana Shizu, ada Yu Yunxi itu tentang mempermalukan permaisuri dengan dukungan pelacur kecil, ucap permaisuri Liu. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, pertama-tama, tolong ingat aku bahwa Yunxi bukan pelacur, dan kedua, tentu saja saya ingat masalah mempermalukanmu, aku tidak hanya mempermalukanmu saat itu. Denganmu, ada rahasia besar yang akan aku ceritakan sekarang, ucap Tan Yun. Rahasia yang ingin kamu ceritakan, permaisuri tidak mau mendengarnya, tanpa menunggu kata-kata permaisuri Liu selesai, Tan Yun menyela dan berkata, jangan khawatir, permaisuri, kamu akan sangat tertarik dengan rahasia ini. Namun, sebelum menceritakan rahasianya, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang memberi Anda keberanian untuk membunuh saya? Kaisar Agung Shizu, tidak, jika Anda membunuh saya, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Kaisar Agung Shizu, ucap Tan Yun. Permaisuri Liu mencibir, ini permaisuri, apa yang dapat kamu lakukan dengan permaisuri, kamu akan mati hari ini, ucap permaisuri Liu. Tan Yun tersenyum dan bertepuk tangan, tidak buruk,
sungguh bijaksana, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Lu Chen maju selangkah, dan tubuhnya dipenuhi aura keempat tingkat alam Kaisar Suci Dao. Dia berkata dengan tajam, Xiao Zhang, dasar bajingan, ketika di acara merekrut kerabat, Anda menghapus saya, dan hari ini saya tidak hanya akan menghapus Anda, tetapi juga membiarkan Anda mati kesakitan, ucap Lu Chen. Lu Chen sama sekali tidak takut pada Tan Yun, karena dalam jutaan tahun ini, dia benar-benar telah memperoleh warisan sejati Taizu Lu Jundaozu, dan dia yakin bahwa meskipun Tan Yun adalah kaisar ke-6 dari alam Kaisar Dao, dia bukan lawannya. Tes, siapa itu? Oh, ternyata jenderal yang kalah, Lu Chen, yang nyawa seekor anjingnya diselamatkan olehku, ucap Tan Yun mencibir. Aku akan membunuhmu, ucap Lu Chen menggertakkan giginya dengan marah, dan ketika dia membalik tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang suci. Ketika dia akan melakukannya, Lu Jundaozu melambaikan tangannya dan berkata, Chen, tunggu, ucap Lu Jundaozu. Lu Jundaozu memandang Tan Yun ke samping, tidak perlu keraguan dan berkata, Nak, kamu bisa bunuh diri, jadi Daozu ini akan meninggalkan tubuhmu, ucap Lu Jundaozu. Pada saat ini, suara Fang Zixi terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, orang ini adalah Lu Jundaozu, dia di alam kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Orang tua lainnya adalah Liu Wenhu, ayah dari permaisuri Liu. Sekarang dia adalah leluhur Dao tingkat 9. Setelah saya melakukannya nanti, aku akan berurusan dengan leluhur Lu Jundao, dan Liu Wenhu akan diserahkan padamu, ucap Fang Zixi. Iya, setelah transmisi suara Tan Yun, dia menatap Lu Jundaozu, matanya suram, aku tahu kamu adalah Taizu Lu Chen, hari ini Lu Jundaozu, tapi jadi apa, ucap Tan Yun. Nak, kamu sangat keras, Lu Jundaozu melirik Tan Yun, aku ingin melihat kemampuanmu, ucap Lu Jundaozu. Aku sangat mampu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mencibir, dia tiba-tiba menoleh dan menatap permaisuri Liu, oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, aku akan memberitahumu rahasianya sekarang, kamu dengarkan baik-baik. Aku tahu pembunuh Yu Yunyi dan Yusan, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan Pengzu, gambar memori yang dipadatkan dalam kehampaan. Di layar, Tan Yun sengaja membuat tampilan Yu Yunxi kabur. Dalam kesedihan di mata permaisuri Liu dan Liu Wenhu, Yu Yunxi membunuh Yu Yunyi dan Yusan berturut-turut. Yier, Saner, ucap permaisuri Liu. Dalam sekejap, air mata permaisuri Liu mengaburkan penglihatannya. Ketika gambar memori menghilang, dia menatap Tan Yun dengan mata merah dan berteriak. Katakan padaku, siapa orang yang membunuh Yier dan Saner, ucap permaisuri Liu. Tan Yun memiliki senyum main-main di mulutnya, maaf, saya tidak ingin memberitahu Anda, ucap Tan Yun. Jika Anda tidak berani memberitahu saya, permaisuri akan meminta Anda untuk hidup dan mati, ucap permaisuri Liu dengan marah. Pada saat ini, Liu Wenhu menatap Tan Yun dengan marah, dari gambar ingatan, kamu ada di sana ketika si pembunuh membunuh kedua cucuku kan, ucap Liu Wenhu. Ya, kamu memiliki penglihatan yang bagus, Tan Yun mengangguk dan tersenyum, aku tidak hanya di sisiku, aku juga kaki tangan, tapi jadi apa? Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, senyum Tan Yun menghilang, dan Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip 2 kali dari aula dengan kecepatan tinggi, menuju permaisuri Liu dan Lu Chen. Putri hati-hati, Chener hati-hati, Liu Wenhu dan Lu Jundaozu menjadi pucat karena terkejut. Ketika mereka baru saja bereaksi, Tan Yun sudah mencekik tenggorokan permaisuri Liu dengan tangan kirinya dan leher Lu Chen dengan tangan kanannya dan kembali ke tempat yang sama. Melihat Tan Yun, Liu Wenhu dan Lu Jundaozu pada awalnya tidak marah, tetapi hati mereka berubah menjadi keras dan terkejut. Karena mereka berdua dapat melihat dari kecepatan gerakan Tan Yun barusan, kecepatan gerakannya sebanding dengan tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Sulit bagi mereka berdua untuk membayangkan mengapa Tan Yun yang berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Dao, dapat bergerak dengan kecepatan yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa di atas alam Kaisar Suci Dao adalah alam Suci Dao, dan di atas alam Suci Dao adalah alam leluhur Dao. Setelah terkejut, keduanya memelototi Tan Yun, lepaskan putriku, ucap Liu Wenhu. Lepaskan Chener Ben Daozu, kalau tidak,
Ben Daozu ingin kau mati, ucap Lu Jundaozu. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun melirik mereka seperti orang idiot, tidak berbicara. Segera, Tan Yun memandang permaisuri Liu yang gemetar ketakutan dan pucat di tangan kirinya, dan suara acuh tak acuh terdengar, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena seseorang ingin membunuhmu lebih dari aku," ucap Tan Yun. Itu benar, Tan Yun setelah gagal membunuh Kaisar Liu, dia ingin menyelamatkan nyawanya dan membiarkan Yu Yunxi membunuhnya. "Tidak, ayah selamatkan aku," ucap permaisuri Liu berteriak, tetapi tangan kiri Tan Yun mencekik tenggorokannya, dan kekuatan leluhur mengalir, membawa kulit retak di leher permaisuri Liu. Itu mengalir ke alisnya, memenjarakan kolam rohnya. "Markis Shenwu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti putri saya," ucap Liu Wenhu buru-buru berkata, menahan keinginan untuk mencabik-cabik Tan Yun. Tan Yun menutup telinganya, dan ketika kekosongan itu sedikit berdesir, Pan Junta terbang keluar dari manset, dan membubung hingga seukuran 10.000 kaki dari aula. "Su Bing, awasi dia, jangan biarkan wanita beracun ini mati," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia tiba-tiba melemparkan permaisuri Liu ke menara Panjun. Ketika permaisuri Liu hendak dilempar ke menara, Liu Wenhu memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak ke arah menara Panjun. "Tidak bagus," ucap Liu Wenhu. Ketika Liu Wenhu mengulurkan tangannya untuk meraih permaisuri Liu, dia tiba-tiba berteriak, tetapi dia merasakan aura tirani yang merembes dari menara. Wosh! Detik berikutnya, Fang Zixi yang mengenakan gaun merah, terbang keluar dari menara dan melintas melewati punggung permaisuri Liu. Telapak giok tiba-tiba berbalik dan menamparkan dada Liu Wenhu. Setelah Liu Wenhu mengetahui bahwa orang yang muncul adalah Fang Zixi, dengan ngeri, dia tidak bisa mengelak, dan membanting tinju kanannya ke Fang Zixi. Bang! Boom! Tinju dan telapak tangan bertemu, dan badai energi meledak seperti nebula, menghancurkan kekosongan besar di aula. Ketika kekosongan pulih, kulit tinju kanan Liu Wenhu meledak, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya terbang ribuan kaki ke udara sebelum dia berdiri kokoh. Fang Zixi, kamu belum mati," ucap Liu Wenhu tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Fang Zixi dengan tidak percaya di matanya. Pada saat ini, setelah permaisuri Liu dilemparkan ke pagoda Panjun, Tan Yun memberi isyarat, dan pagoda Panjun berubah menjadi pita dan tertelan ke dalam mansetnya. "Itu benar, kepala istana tidak mati, kamu terkejut kan?" ucap Fang Zixi memandang Liu Wenhu, dengan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya yang indah. "Pada awalnya, kamu memimpin keluarga Liu yang kuat, tentara leluhur Shizu, dan para murid kebahagiaan ilahi menghancurkan kuil Tianmenku, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah kamu mati, aku akan membantai keluarga Liumu," ucap Fang Zixi. Liu Wenhu membeku di dalam hatinya. Dia memandang Lu Jundaozu dan berkata, "Kakak Lu, aku bukan lawannya. Kamu datang untuk menghadapinya, bagaimana kalau aku menangkap Xiao Zhang dulu, lalu membantumu," ucap Liu Wenhu. Lu Jundaozu tidak segera menjawab, sebaliknya, dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun, "Markis Shenwu, selama kamu membiarkan Chener pergi, Daozu ini berjanji untuk segera pergi, bagaimana dengan itu?" ucap Lu Jundaozu. Tan Yun tidak mengirim transmisi suara segera, tetapi mengirim transmisi suara ke Fang Zixi. "Zixi, apa peluang Anda untuk menang melawan Lu Jundaozu?" ucap Tan Yun. Suara Fang Zixi menyampaikan kesombongan yang mendominasi seorang wanita yang tidak akan membiarkan alis pria, ketika menghadapi seseorang yang berada di alam Daozu yang sama denganku, tidak peduli siapa itu, selama aku bertarung sendirian, aku tidak takut, ucap Fang Zixi. Setelah mendengar ini, Tan Yun melirik Lu Jundaozu dan mencibir, "Tidak terlalu," ucap Tan Yun. Tan Yun berbicara, 5 jari tangan kanannya mencubit bagian belakang leher Lu Chen perlahan-lahan mengerahkan kekuatan dan menusuk ke lehernya tertusuk, dan darah menyembur keluar dari jari-jarinya. Tidak, Lu Chen mengeluarkan suara ratapan seperti babi, "Kaizu, selamatkan aku, ucap Lu Chen. "Xiao Zhang, hentikan untukku," Lu Jundaozu meraung, "kalau tidak, aku akan membiarkanmu dan Fang Zixi mati di sini," ucap Lu Jundao. Tan Yun menutup telinga, dia menatap Lu Chen, dan berkata dengan ringan, "Di masa lalu, ketika saya di acara kerabat, menurut aturan, saya bisa membunuhmu.
Aku memberi wajah dari leluhur, akhirnya aku menyelamatkan hidupmu. Aku tidak memintamu untuk berterima kasih padaku karena tidak membunuhku, tetapi kamu tidak bisa membalas dendam atas kebaikanmu kan? Hari ini, kamu berani memprovokasiku dan ingin untuk membunuhku, tidak ada yang harus disalahkan atas kematianmu, ucap Tan Yun. Kaca. Setelah berbicara, Tan Yun memelintir leher Lu Chen, membalik tangan kanannya, dan menamparkan kepala Lu Chen, janin jiwanya hancur. Cener, Lu Jundaozu melihat mayat tanpa kepala Lu Chen dalam genangan darah, dan dia meraung, aku harus membunuhmu, ucap Lu Jundao. Hei, begitu suara Lu Jundaozu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya. Aku tidak tahu kapan pedang itu ditembakkan. Pedang tajam itu, dengan kekosongan robek, menusuk ke arah alis Tan Yun. Tan Yun mundur, aku akan melawannya, ucap Fang Zixi yang mengenakan gaun merah, menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan saat dia berdiri di depan Tan Yun, dia mengorbankan pedang dewa dan bertarung dengan Lu Jundaozu. Zixi, lebih hati-hati, bawa aku untuk membunuh Liu Wenhu, dan aku akan membantumu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dan dengan tegas berkata kepada Liu Wenhu, orang tua, lawanmu adalah aku, datang dan bertarung, ucap Tan Yun. Tan Yun putih rambut menari-nari, dan di aula yang luas itu bergerak melalui kekosongan, jauh dari medan perang Fang Zixi dan Lu Jundaozu. Sumpit sialan, lepaskan putriku, ucap Liu Wenhu meraung marah, menembakkan tombak perak dari mulutnya, mengejar Tan Yun dengan tombak di tangan. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun sengaja melambat, ketika Liu Wenhu hendak mengejar, Jin Ni, Musin, Qin Ying, Huowu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya melesat keluar dari alisnya. Menyebar dari kekosongan di aula, saat dia dan Liu Wenhu dikelilingi olehnya, tirai pedang Hongmeng besar meletus. Detik berikutnya, Tan Yun dan Liu Wenhu berada di kekosongan primordial yang tak ada habisnya. Ketika susunan pedang ilahi Hongmeng milik Tan Yun berhasil disusun, Lu Jundaozu telah menampilkan keahlian uniknya, yaitu seni pedang Lu Jun Tongtian, dan bertarung dengan Fang Zixi. Fang Zixi tidak berani ceroboh sama sekali, begitu dia bergerak, itu adalah seni pedang kuil Beizu yang terkenal di wilayah ilahi Beizu. Dengan dibukanya seni pedang kuil Beizu, Fang Zixi segera memadatkan 7 klon. 7 klon bertindak seperti hantu, dan kecepatan mereka meningkat tajam. 7 ledakan dahsyat, seolah-olah cahaya pedang yang menghancurkan segalanya menuju Lu Jundaozu. Ini, Lu Jundaozu sepertinya memikirkan sesuatu sambil menghindar dengan tergesa-gesa, dia berseru dengan tidak percaya. Fang Zixi, yang Anda gunakan bukanlah teknik budidaya kuil Tianmen, tetapi teknik penekan istana kuil Beizu, sudah hampir puluhan juta tahun, bagaimana kamu mendapatkan teknik penindasan kuil Beizu, ucap Lu Jundao. Ketika 7 klon, memegang pedang ilahi, berputar di sekitar tubuh utama dengan kecepatan tinggi, mata Fang Zixi menjadi semakin dingin, tidak ada pengumuman, Lu Jundaozu, hari ini aku, Fang Zixi, tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu, ucap Fang Zixi. Segera, Fang Zixi melakukan segala yang mungkin dan bertarung dengan Lu Jundaozu. Untuk sementara, kekosongan di aula runtuh satu demi satu, menakutkan. Boom, 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 boom boom. Satu demi satu, suara keras yang tampaknya mengguncang zaman kuno, datang dari 9 aula kaisar besar dan bergema di seluruh istana. Ada apa? Ya, mungkinkah ada perkelahian di aula? Cepat, dan beritahu 10 marsekal tentang berita ini, ucap orang-orang di luar aula. Pada saat yang sama, di aula 95 Kaisar Agung, di formasi pedang ilahi Hongmeng. Di dalam formasi pedang, Liu Wenhu memegang tombak perak untuk menahan amarah di hatinya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan tegas. Markis Shenwu, kamu berani bergaul dengan Fang Zixi, jika Kaisar kembali dan mengetahuinya, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, selama kamu membiarkan putriku pergi, kepala keluarga dan putrinya akan bersumpah untuk tidak memberitahu Kaisar tentang ini, Markis Shenwu, Anda harus jelas, tidak peduli seberapa kuat kemampuan Anda untuk melompat, Anda hanya berada di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, dan Anda tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur, ucap Liu Wenhu. Haha, Tan Yun mencibir, saya tidak berpikir itu mungkin untuk memukul batu dengan telur. Tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun memadat armor Dao Hongmeng.
Dengan Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hongmeng, dia dapat menghancurkan leluhur Tao kelas menengah dengan satu pukulan. Tan Yun menatap Liu Wenhu dan berkata-kata demi kata. Saya baru saja melangkah ke tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, dan saya akan menggunakan Anda hari ini untuk menguji seberapa kuat saya, ucap Tan Yun. Sombong, Liu Wenhu menatap Tan Yun, Patriark akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melepaskan putriku, ucap Liu Wenhu. Tidak dilepaskan, ucap Tan Yun menjawab dengan tegas. Aku sangat marah, ucap Liu Wunhe. Ketika tubuh tua Liu Wenhu gemetar, dia meraung. Tubuh ilahi dari bintang-bintang, ucap Liu Wenhu. Ketika angin menderu, tubuh Liu Wenhu mencurahkan kekuatan Dao yang besar dan leluhur angin pada saat yang sama, tubuhnya membengkak liar, dan tidak berhenti sampai 300.000 kaki. Dia menatap Tan Yun, sepasang mata raksasa yang menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Semut sialan, aku ingin kamu mati, ucap Liu Wenhu. Tan Yun mendengus dingin, mengerahkan tubuh hegemoni Hongmeng-nya secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya melonjak menjadi 360.000 kaki. Mata Liu Wenhu melebar, dan dia berkata, teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah Anda latih, dan bagaimana Anda bisa begitu tinggi, ucal Liu Wenhu. Saya tidak akan memberitahu Anda sekarang, saya pikir Anda akan tahu identitasku nanti, ucap Tan Yun. Tan Yun acuh tak acuh dan kejam, berteriak dalam hatinya, arai pedang pembantaian Hongmeng, pedang penghancur 5 singkong, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan kekuatan magis pertama dalam formasi pedang. Bas! Tiba-tiba, di Hongmeng Void di depan Tan Yun, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen Dao Emperor yang besar dan indah mengalir keluar dari udara tipis, berubah menjadi 36 bintang dengan diameter 1 juta kaki. 36 bintang membentuk garis lurus, dan pada saat mereka berdiri di depan Tan Yun, bang bang bang. 36 bintang meledak dalam ekspansi. Boom! Segera setelah itu, 36 balok pedang dengan panjang 1 juta kaki dan kekuatan Kaisar 5 elemen Dao, dengan kekosongan yang runtuh, mengikuti Liu Wenhu yang tingginya 300.000 kaki. Trik mengukir serangga, ucap Liu Wenhu. Tubuh Liu Wenhu meledak dengan kekuatan leluhur Tao, dan bergegas menuju tombak ilahi perak yang panjangnya 400.000 kaki. Seni tombak naga perak, ucap Liu Wenhu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.